Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah dan berkah untuk sahabat semua. Kita sapa-sapa dulu nih para penonton LK21 Revive. Yang pertama, terima kasih nih buat Anik Nanggori dari Aceh, Taufik dari Madura, Sadewa dari NTT, SM Gaming dari Bojonegoro, Nurain Salim dari Malaysia, Neng Salwa dari Situbondo, para rongsok gaul dari Magelang, Wayan Adi dari Bali, Antonius Foherterin dari Kupang, Sandi dari Medan, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Filu. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Salah satu gembong mafia yang bekerja sebagai penyelundup senjata sudah lama menjadi incaran pihak kepolisian. Gembong ini bernama Raka. Raka adalah DPO yang paling ingin ditangkap oleh pihak kepolisian hidup-hidup. Hal itu dilakukan untuk membongkar seluruh sindikat penyelundupan senjata yang bekerja sama dengan Raka. Seorang polisi bernama Joseph ditugaskan untuk menangkap Raka. Di suatu pasar terlihat sekelompok preman yang memang sering berbuat onar di sana. Aksi mereka itu sudah meresahkan warga sejak lama tentunya, dan tidak ada satupun warga yang berani melawan mereka selama ini. Namun, ketidakberdayaan warga hanya cukup sampai di sini. Kini seorang pemuda bernama Pugal datang menghajar para preman itu. Pugal sangat menikmati pertarungan itu karena menurutnya bertarung melawan penjahat adalah hobi yang sangat menyenangkan. Banyak warga yang mengidolakan Tunggal karena selalu membantu warga dan mengusir para preman-preman di sana. Beberapa hari kemudian, Joseph menghubungi Pugal untuk membantu dirinya dalam menangkap Raka. Raka diketahui akan segera tiba di pelabuhan. Joseph meminta Pugal untuk menyamar sebagai orang yang akan menyelamatkan Raka. Rencana ini hanya diketahui oleh Pugal dan Joseph. Pihak kepolisian sama sekali tidak mengetahui bahwa Pugal akan berada di pihak mereka. Kini kepolisian bergerak mengepung dan ingin menyergap Raka. Pugal yang tahu bahwa Raka sudah berkecimpung di dunia mafia sejak lama, pasti tidaklah mudah untuk menangkap Raka. Oleh karena itulah Pugal memainkan sebuah sandiwara untuk menjebak Raka. Pugal akan muncul sebagai hero penyelamat hidupnya Raka. Pugal membawa Raka untuk masuk ke dalam sebuah kontainer dan ternyata di dalam kontainer itu terdapat sebuah jet ski yang sudah disiapkan Pugal untuk melarikan diri. Kepolisian mengejar dan menembaki Pugal, namun Pugal yang gesit berhasil meloloskan diri dari kejaran mereka. Raka yang sedang kelelahan kemudian berselisih dengan Pugal. Pugal berhasil membuat Raka pingsan. Pugal lalu menghubungi Joseph untuk menyampaikan laporannya dan menyerahkan Raka kepadanya. Kini Joseph berhasil mendapatkan Raka. Beberapa hari kemudian, di sebuah kota bernama Fayalur, Pugal akan kembali menjalankan sebuah misi untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan. Pugal lalu memberhentikan seorang warga sipil yang sedang melintas dengan kereta kudanya. Warga sipil itu bernama Mada. Pugal meminta izin agar Mada mau mengantarkan dirinya hingga ke suatu tempat. Namun tak lama kemudian kendaraan mereka malah nyungsep ke sawah. Mada dan Pugal pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Di seberang sisi sungai ternyata terdapat beberapa gadis yang sedang mandi di sana. Pugal melihat seorang gadis cantik yang mendebarkan hatinya. Gadis itu bernama Janavi. Pugal yang kesemsem dengan kecantikan Janavi kemudian berpura-pura tenggelam di sungai tersebut. Janavi dan teman-temannya lalu menolong Pugal dengan membawanya ke pinggir sungai. Janavi ingin memberikan nafas buatan untuk Pugal. Tapi tak berselang lama Janavi kemudian sadar ternyata Pugal sedang berpura-pura alias sedang berakting. Janavi merasa jengkel, mereka semua lalu membubarkan diri. Pugal kembali melanjutkan perjalanannya. Kali ini dia akan bertemu dengan informan Joseph untuk mengatur tempat tinggalnya di sini. Sampainya di sana, Pugal bertemu dengan Janavi. Ternyata Pugal dan Janavi tinggal di kediaman yang sama.
Janavi yang masih jengkel dengan Pugal seringkali menjahili Pugal dengan membuat beberapa jebakan. Namun semua jebakan itu justru menjadi senjata makan tuan. Jebakan itu membuat Janavi dan Pugal jadi sering bertemu dan bertatap muka. Kini, rasa cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Mereka secara kebetulan juga akan menghadiri sebuah acara pesta pernikahan. Ternyata acara pernikahan itu adalah acara teman Janavi. Pesta pernikahan kini telah dimulai. Semua orang yang ada di sana hadir merayakan pesta dengan penuh sukacita dan canda tawa. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sekelompok preman datang ke pesta dan ingin membawa pengantin wanita kabur. Janavi yang tak ingin temannya diculik meminta Pugal untuk melakukan sesuatu. Pugal tanpa basa-basi langsung menghabisi mereka semua. Mengetahui sang pengantin wanita telah selamat, keluarganya sangat berterima kasih kepada Pugal. Kini Janavi akan kembali ke Chennai. Pugal yang tak ingin kehilangan Janavi pun kemudian memutuskan untuk pergi ke Chennai menyusul Janavi. Mereka bertemu dan saling menghabiskan waktu bersama-sama. Bahkan Janavi sudah tak malu lagi untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Pugal. Janavi menunjukkan kecemburuannya saat Pugal mengatakan bahwa dirinya dijodohkan dengan seorang wanita lain pilihan keluarganya. Mengetahui bahwa Janavi kini sudah benar-benar mencintainya, Pugal lalu mengirimkan email kepada Joseph tentang misi selanjutnya. Ternyata membuat Janavi jatuh cinta kepada Pugal adalah strategi mereka berdua. Hal itu semata-mata dilakukan untuk mendapatkan buruan yang lebih besar. Suatu hari Pugal bertemu dengan Janavi. Pugal mengatakan keseriusannya untuk meminang Janavi. Janavi yang senang mendengarkan hal itu kemudian lalu mengatakan bahwa kita harus mendapatkan restu ayah terlebih dahulu. Janavi lalu menelpon ayah dan menceritakan tentang Pugal dan keseriusannya. Ayahnya yang mendengar cerita putrinya itu meminta agar mereka berdua pergi menemuinya di Munich, Jerman. Usut punya usut, ayah Janavi yang bernama Jide ternyata adalah seorang bisnismen kaya raya yang bergerak sebagai mafia penyelundup senjata. Singkat cerita, Jide kini pergi untuk menemui rekan bisnisnya yang bernama San. San datang bersama anak buah dan saudara-saudaranya. San lalu mengatakan bahwa dirinya mendengar kabar bahwa Raka telah dihabisi oleh pihak kepolisian. Apakah kau tahu siapa yang membunuhnya? Semoga pelakunya bukan salah satu di antara kita, ujar San. Jadi yang mendengarkan hal itu merasa tersinggung dengan perkataan San. San secara tersirat menuduh Jide sebagai pelaku pembunuhan. Ketegangan terjadi di antara mereka berdua, namun San kembali menjelaskan bahwa posisi kita, bisnis kita akan terancam jika Raka membuka mulut kepada pihak kepolisian. Mereka berdua lalu sepakat untuk meningkatkan kembali hubungan bisnis mereka. Singkat cerita, Pugal dan Janavi bertemu dengan Jide. Itulah saat pertama kali Pugal bertemu dengan mafia penyelundupan senjata yang selama ini selalu dicari oleh pihak kepolisian. Mereka berdua saling berbincang satu sama lain. Jide lalu bertanya kepada Pugal, kau tahu bahwa aku adalah seorang bisnismen yang kaya raya? Aku tidak terlalu membutuhkan uang. Lantas apakah alasan agar aku mau memberikan putriku kepadamu? Siapa dirimu dan mengapa aku harus menerimamu sebagai mantuku? Pugal lalu menjawab pertanyaan Jide. Aku lulusan MIB Oxford University dan bekerja di IT Cakraput. Saya adalah pembunuh profesional yang menghabisi Raka teman Anda. Sedangkan Anda adalah penyelundup senjata sekaligus temannya Raka. Aku datang dengan penuh rasa hormat memperkenalkan diri sebagai calon mantumu, bukan sebagai dewa. Lantas, apakah Anda masih ragu akan kualitasku? Ujar Pugal. Jide terkejut setelah mengetahui fakta tersebut. Jide lalu meminta Pugal untuk mengatakan siapa orang yang membayarnya untuk menghabisi Raka. Namun Pugal membantah, dirinya membunuh seseorang bukan demi uang, melainkan demi sebuah keadilan. Jide terkesima dengan idealisme dan keberanian Pugal. Jide meminta Pugal untuk bekerja di bawah naungannya dan melaksanakan sebuah misi untuk menghabisi San. Pugal menghubungi Joseph untuk melaporkan tentang apa yang diperintahkan Jide dan langkah apa selanjutnya yang harus Pugal kerjakan. Joseph lalu menyuruh Pugal untuk pergi ke Hotel China Gate. Di sana Pugal akan menemukan jawaban di mana lokasi San tersembunyi. Pugal lalu pergi ke hotel itu. Sesampainya di sana Pugal bertemu dengan anak buah San. Tanpa banyak basa-basi lagi, Pugal langsung menghajar mereka semua. Pugal menghajar saudara-saudara San beserta anak buahnya hingga tak berdaya. Namun, Pugal tak menemukan San di sana. San yang mengetahui bahwa markasnya telah diobrak-abrik tentu saja murka dan tak terima. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk segera mencari dan menemukan siapa itu Pugal.
Anak buah San berhasil menerobos masuk ke dalam rumah Pugal, namun mereka tak menemukan Pugal di sana. Rumah itu sudah kosong. Mereka mencoba kemudian melacak keberadaan Pugal melalui nomor telepon rumahnya. Riwayat panggilan itu menuju mengarah ke sebuah bandara. Mereka menduga bahwa San pasti sedang ke bandara untuk menemui orang itu. San kemudian meminta anak buahnya untuk menyusul Pugal ke bandara. Usut punya usut, ternyata San sedang menjemput ibunya yang ada di bandara. Anak buah San terus berusaha untuk segera menghabisi Pugal. Mereka semua terus-menerus membidik kepala San. Namun kesempatan untuk menembaknya tak kunjung datang. Selalu saja terhalang dengan ramainya orang yang ada di sana. Mereka terus bersabar dan menunggu. Kini kesempatan itu telah datang. Anak buah San ingin menekan pelatuk senjatanya, namun San tiba-tiba menggagalkan upaya tembakan itu. San terkejut setelah melihat bahwa ibunya Pugal ternyata adalah mantan istrinya sendiri. San lalu mengikuti mereka dan mendatangi rumahnya. San berniat untuk rujuk kembali dengan sang istri tercinta. Namun sang mantan istri tetap menolaknya. Dia tak mau menjadi istri seorang pengkhianat yang sekaligus menjadi gembong penyelundup senjata. Mantan istrinya San mengusir untuk segera pergi, namun San mengatakan bahwa dia ingin menemui anaknya. Masa lalu San dengan istrinya kini terungkap. Ternyata dulunya San adalah seorang tentara yang membela negaranya. Namun karena gaji tentara yang begitu kecil, dia akhirnya memutuskan untuk menjadi pengkhianat negara. San menghalalkan segala cara agar bisa menjadi orang yang kaya raya. Dia mulai menyelundupkan senjata demi mendapatkan uang yang banyak. Istrinya yang tengah hamil dan mengetahui fakta itu tak sudi menerimanya. Sang istri lebih memutuskan untuk bercerai dan menjadi seorang janda daripada harus hidup bersama San. Istri San mengusir San dari rumah. San yang marah dan tak terima lalu menampar istrinya itu hingga tersungkur. Walaupun istri San belum bisa menerima kembali siapa si San, namun Pugal mau menerimanya sebagai seorang ayah. San yang terharu mendengar pernyataan itu kemudian memeluk Pugal sang anak tercinta. Keesokan harinya untuk menyambut kabar gembira itu, San lalu menggelar sebuah pesta di rumahnya. Dia mengundang seluruh rekan bisnisnya untuk hadir termasuk juga Jide. Jide terkejut mengetahui fakta bahwa Pugal ternyata adalah anaknya San. Di tengah acara pesta itu San mengajak Pugal untuk naik ke jet pribadinya secara sembunyi-sembunyi. Ternyata San akan menunjukkan Pugal tentang markas rahasianya. Di markas itu telah tersembunyi sebuah CD Blu-ray yang berisi segala informasi tentang Jide. CD Blu-ray itu adalah kunci bagi kita untuk bisa mengalahkan Jide. Namun Jide juga memiliki CD Blu-ray yang berisi semua informasi mengenai diriku, ujar San. Oleh karena itu San meminta jika Pugal nanti menikahi Janavi, Pugal harus bisa menghabisi Jide dan merebut CD Blu-ray-nya. Dengan kedua CD Blu-ray itu kita akan menjadi raja tunggal bisnis di sini. Setelah menjelaskan itu, kini Pugal dan San kembali lagi ke pesta dengan mengenakan jet pribadinya. Di tengah penerbangan, Pugal secara tiba-tiba menyerang San. San terkejut karena anaknya malah ingin menghabisi dirinya. Pugal kembali menjalankan triknya dengan menjatuhkan kacamata milik Jide. Mereka berdua terus-menerus berkelahi di dalam pesawat yang masih mengudara. San berkali-kali berhasil menyulitkan Pugal, namun Pugal terus melawannya. Hingga pada akhirnya San berhasil menjatuhkan Pugal dari pesawat itu. Perkelahian Pugal dan San membuat pesawat kehilangan kendali hingga pada akhirnya pesawat itu membentur tebing yang ada di depannya. Pesawat itu meledak dan San tewas di tempat. Sementara Pugal berhasil menyelamatkan diri dengan parasut yang sebelumnya sudah disiapkan. Beberapa waktu kemudian, saudara dan anak buah San berhasil menemukan bangkai pesawat San. Mereka menangis karena telah kehilangan San. Tak lama kemudian Pugal datang ke lokasi. Pugal berpura-pura menangisi kepergian ayahnya. Tangisan air mata buaya yang berhasil mengelabui semua orang yang ada di sana. Pugal lalu mencari kacamata Jide di reruntuhan puing-puing. Pugal berhasil menemukan dan menunjukkan kepada mereka semua, ini adalah kacamata Jide. Jide pasti telah membunuh ayahku, ujar Pugal. Mereka semua yang mendengar hal itu kemudian marah dan berniat balas dendam untuk menghabisinya. Namun Pugal meminta mereka untuk bersabar. Jide bukanlah orang sembarangan. Untuk bisa membunuhnya kita perlu sebuah rencana yang matang. Pugal kini kembali menjalankan permainannya. Pugal pergi untuk menemui Jide. Sesampainya di sana Jide langsung menyambut Pugal dengan rasa bahagia. Jide menyampaikan ucapan terima kasih karena Pugal telah menghabisi San yang merupakan sainganku sekaligus ayahmu sendiri. Pugal lalu mengatakan kepada Jide bahwa San bukanlah ayah kandungku. Jide terkejut mendengar hal itu. Tak lama kemudian Pugal menyerahkan kode rahasia yang mengunci berangkas di markas rahasia San. Jide kini menjadi sangat bahagia. Di tengah kebahagiaan itu Jide menanyakan kepada Pugal, apa yang akan kau lakukan setelah itu? Kau tunggu dan lihat saja aksiku nanti, ujar Pugal. Jide ternyata merekam pembicaraannya dengan Pugal secara diam-diam.
untuk mengadu domba mereka berdua. Jide lalu mengirimkan kepada saudara dan anak buah San. Anak buah San yang telah melihat isi rekaman itu tentu saja menjadi murka. Mereka tak menyangka ternyata selama ini mereka telah dibohongi oleh Pugal. Mereka lalu menyusun rencana untuk menghabisi Pugal. Di dalam perjalanan, anak buah San meminta Pugal untuk keluar terlebih dahulu dari dalam mobil. Pugal yang mendengar itu mulai merasa curiga, pasti ada yang tidak beres di sini. Dan benar saja, tak butuh waktu lama anak buah San segera berdiri mengepung Pugal. Mereka berkata bahwa kami telah mengetahui hubunganmu dengan Jide. Jide telah mengirimkan rekaman pembicaraan kalian. Kau bukan anaknya San. Siapa dirimu? Mengapa kau tega menghabisi San? Namun Pugal sama sekali tak menjawab pertanyaan mereka. Mereka semua lalu menyerang Pugal, namun bom meledak di waktu yang tepat. Mobil mereka hangus terbakar dan mereka semua tewas binasa. Pugal telah merencanakan semua ini. Dia sudah memasang bom di mobil mereka semua dan meledakkan tepat sebelum mereka menyerang. Kini Pugal berjalan untuk menghampiri Jide. Jide terkejut melihat Pugal yang masih hidup. Pugal mengancam Jide, aku telah membantumu untuk menghancurkan semua tentang San. Dirinya, bisnisnya, anak buahnya. Semua berhasil kuhancurkan, namun mengapa kau justru mengkhianatiku? Kau 2 langkah mendahuluiku. Jide yang mendengar hal itu tak mampu berkata apa-apa. Jide sangat ketakutan. Setelah drama itu selesai, Pugal berhasil mengambil CD Blu-ray yang ada di tempat Jide, lalu mengirim CD itu kepada kepolisian India. CD itu berada di tangan Joseph. Joseph lalu menunjukkan CD itu kepada Raka yang sedang diinterogasi. Saat Joseph dalam keadaan lengah, Raka berhasil melepaskan diri dan memukul Joseph hingga pingsan. Raka lalu menghubungi Jide melalui ponsel Joseph. Raka mengabarkan bahwa dia masih hidup. Di lain sisi, Pugal yang tengah tidur digerebek oleh anak buah Jide. Mereka berhasil menyeret Pugal ke hadapan Jide. Pugal langsung ditodong pistol oleh Jide. Jide dan antek-anteknya mengira bahwa CD itu masih ada di tangan Pugal. Namun Pugal menegaskan bahwa CD itu telah dikirimkan ke kepolisian India. Jika kau menginginkannya, maka nikahkan aku dengan Janavi, ujar Pugal. Namun Jide justru menolaknya. Pugal juga mengatakan kepada Jide bahwa dirinya telah banyak membantu Jide. Dia berhasil membunuh San untuk Jide. Tak disangka obrolan itu sampai ke telinga Janavi yang sedang ada di lain ruangan. Janavi lalu pergi untuk menemui mantan istri San. Janavi menjelaskan bahwa San telah dibunuh oleh Pugal dan Pugal bukanlah anak kandungnya. Istri Janavi lalu mengiyakan pernyataan Janavi. Pugal memang bukan anak kandungku. Aku yang sedang hamil waktu itu mengalami keguguran setelah San mendorongku. Aku sengaja membiarkan Pugal untuk membunuh San. Hal itu semata-mata agar Pugal bisa membalaskan dendamnya kepada San. San bukanlah suamiku. Dia adalah seorang pengkhianat. Mantan istri San lalu menceritakan tentang kebenaran dan masa lalu Pugal. Dahulu ayah Pugal yang bernama Saravanan adalah seorang prajurit sejati yang melindungi negaranya. Banyak operasi dan misi yang berhasil diselesaikannya. Suatu hari Saravanan diminta untuk menyelesaikan sebuah kasus tentang menghilangnya senjata para tentara. Saravanan lalu memulai operasinya. Dia menyergap komplotan-komplotan yang mencuri senjata itu. Saravanan berhasil menumpas dan mengalahkan mereka semua. Namun secara tiba-tiba, Saravanan diserang oleh beberapa orang dari belakang yang ternyata rekan-rekannya sendiri. Saravanan dihabisi oleh Jide muda, San muda, dan Raka muda. Mereka menghabisi Saravanan dengan kejam. Mereka bertiga kemudian menyampaikan laporan palsu kepada atasannya. Mereka mengatakan bahwa sejatinya Saravanan lah yang mengambil senjata-senjata itu dan mereka berhasil membunuh Saravanan. Atasan mereka mempercayai cerita itu dan kini dicap sebagai pengkhianat negara. Di lain sisi, terlihat Saravanan yang hendak dimakamkan dengan prosesi militer, namun mereka bersaksi bahwa Saravanan adalah seorang pengkhianat negara. Hal itu menyebabkan gelar Saravanan dicopot dengan tidak hormat, dan pihak militer secara resmi tidak lagi bertanggung jawab untuk mengurusi pemakaman Saravanan. Bahkan, warga sekitar yang termakan hoaks dari Jide justru membawa jasad Saravanan untuk dibuang ke sebuah jurang pasir. Istri Saravanan dan Pugal kecil berusaha untuk menyelamatkan jasad Saravanan. Mereka perlahan-lahan membuang pasir yang mengubur Saravanan. Namun badai pasir tiba-tiba muncul. Badai itu membuat jasad Saravanan terbawa angin dan tenggelam bersama timbunan pasir. Istri Saravanan dan Pugal kecil menangis histeris melihat kejadian itu. Beberapa waktu kemudian, Jide kembali melakukan aksi kejamnya. Jide mentato kening istri Saravanan dengan tulisan pengkhianat. Kini ibunya Pugal dan Pugal kecil dikucilkan dan hidup menderita di desa itu.
Ibu Pugal yang tak ingin anaknya ikut diperlakukan buruk kemudian menyerahkan Pugal kecil ke sahabatnya yang ternyata adalah mantan istri San. Kini Janavi yang mengetahui hal itu mulai merasa khawatir terhadap Pugal. Tak lama kemudian Pugal dan Jide sudah sampai ke India. Jide datang untuk menukarkan kaset CD itu dengan nyawa Joseph. Joseph yang mendongakkan pistolnya kepada Raka, sedangkan Raka mengancam Joseph dengan pisau di lehernya. Pugal yang melihat hal itu langsung menggaskan mobilnya untuk menabrak Raka. Raka tewas di tempat kejadian. Pugal lalu menyandra Jide untuk dieksekusi di kampung halamannya. Sementara Joseph memberantas anak buah Jide yang berusaha untuk menyelamatkan Jide. Tak lama kemudian, kini Pugal sudah sampai di tempat di mana ayahnya difitnah dan dipermalukan. Pugal menangis melihat ibunya yang masih hidup. Ibu Pugal tetap tinggal di sana setelah dikucilkan sekian lama. Jide tak menyangka jika ibunya Pugal masih hidup. Kini giliran Pugal yang akan membalaskan semua yang telah dilakukan Jide terhadap Pugal dan ibunya. Jide akhirnya mengerti mengapa Pugal melakukan semua ini. Tak lama kemudian anak buah Jide datang untuk menyelamatkan Jide. Mereka membawa Joseph yang sedang terluka parah. Joseph gagal menghabisi anak buah Jide. Pugal marah dan tak terima. Dia berjalan menghampiri mereka namun tembakan anak buah Jide berhasil mengenai Joseph dan membuatnya tersungkur. Mereka semua memanfaatkan momen itu untuk menyerang Pugal. Ibu Pugal berlari untuk menyelamatkannya namun sang ibu malah diterjang oleh Jide. Pugal bangkit tak terima ibunya disakiti namun Jide berhasil membuatnya kembali tersungkur lemah tak berdaya. Jide meminta anak buahnya untuk segera menggali makam. Jide kemudian menguburkan Pugal secara hidup-hidup. Namun sang ibu yang tak kuasa melihat anaknya langsung berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa sambil berusaha untuk membuang tanahnya. Tuhan lalu menunjukkan kuasanya. Sebuah badai pasir datang menerpa kawasan itu. Pusaran angin mengangkat pasir yang menimbun Pugal. Pugal kini kembali bangkit dengan kobaran semangat yang membara di dadanya. Pugal lalu mengajar dan menghabisi semua anak buah Jide. Kini hanya tinggal Jide seorang. Jide yang melihat kekejaman Pugal berlari ketakutan untuk menyelamatkan dirinya. Ibu Pugal lalu berteriak kepada Pugal, jangan biarkan dia lolos melarikan diri nak. Pugal berhasil mengejar Jide dan membuatnya jatuh tersungkur. Pugal kemudian datang membawa seluruh masyarakat yang ada di sana. Jide diminta untuk menjelaskan semua kebenaran tentang apa yang terjadi pada ayahnya Pugal. Secara kanan, Jide lalu berkata bahwa ayahnya Pugal bukanlah seorang pengkhianat. Dia adalah prajurit sejati yang senantiasa mengabdi untuk negara. Setelah mengatakan fakta kebenarannya itu, Pugal lalu menekan tombol dan menjatuhkan tangki bulldozer ke tubuh Jide hingga tewas. Dan film pun selesai. Banyak sekali pelajaran hidup yang kita bisa dapatkan dari film ini ya sahabat. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.